wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi dengan saya Lailatul Fajriyah. Nah, pada video kali ini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Dr. Awirya SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya ingin bercerita sedikit mengenai sejarah pada masa reformasi. Gimana sih sejarahnya? Yuk simak videonya, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masa reformasi tahun 98 sampai sekarang yang pernah dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, di mana masa ini dimulai tanggal 21 Mei tahun 1998 saat di mana Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dan masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya gerakan reformasi disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Lahirnya gerakan reformasi. Gerakan ini dilatar belakangi oleh 1. Keadaan negara Indonesia yang kurang baik, di mana pada saat itu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khususnya dilakukan oleh para pejabat birokrasi. Kedua, yaitu kekuasaan presiden yang dianggap otoriter sehingga mengganggu demokrasi di Indonesia. Ketiga, yaitu adanya krisis moneter atau krisis keuangan yang mengakibatkan lunturnya perekonomian di Indonesia. Hal-hal yang disebutkan tadi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan rakyat, sehingga menuntut adanya perubahan sistem yang lebih baik, di mana hal itu diwakili oleh para mahasiswa dan elemen masyarakat serta lainnya, di mana rakyat menuntut mundurnya Presiden Soeharto dan perbaikan sistem secara menyeluruh untuk Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya yaitu perkembangan masa reformasi. Yang pertama ada Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan yang menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan itu antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Selanjutnya, pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk, dan menjelang pemilu tahun 1999, partai politik yang terdaftar sebanyak 141 partai. Dan setelah diverifikasi oleh KPU, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilu. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Selanjutnya yaitu penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang semula terdiri atas 4 angkatan termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi pada masa reformasi yang dapat dibagi sesuai dengan masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintah melakukan kebijakan kerjasama pada Lembaga Keuangan Internasional atau IMF. Yang kedua yaitu melakukan independensi terhadap Bank Indonesia yang fokus mengurusi perekonomian. Ketiga yaitu melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Keempat, menaikkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Dan yang kelima, membentuk lembaga pemantau utang luar negeri. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kondisi ekonomi dan keuangan mulai mengalami perbaikan. Namun, karena turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, perekonomian nasional mengalami penurunan kembali. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pemerintah melakukan kebijakan di antaranya 1. Penundaan utang luar negeri. 2. Pengalokasian utang luar negeri. 3. Privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah melakukan kebijakan ekonomi berupa 1. Mengurangi subsidi BBM. Yang kedua yaitu pemberian bantuan langsung atau BLT. Dan yang ketiga pengurangan utang luar negeri. Yang terakhir yaitu masa pemerintahan Jokowi, di mana pemerintah melakukan kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Kedua yaitu ekspor dan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan melakukan reformasi di 6 area. Yang ketiga yaitu meningkatkan iklim investasi dengan mendorong daya saing industri. Yang keempat yaitu promosi pariwisata. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi logistik. Yang keenam yaitu stimulasi ekspor.
Yang ketujuh yaitu memperkuat daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat pada masa reformasi. Dalam kehidupan sosial pada awal reformasi terjadi konflik bersifat etnis akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi yang kurang baik, serta diberikannya kebebasan pers yang sebelumnya tidak didapatkan pada masa Orde Baru. Dalam bidang pendidikan, pemerintah beberapa kali mengubah kurikulum. Tercatat ada 3 kurikulum yang pernah digunakan dan diterapkan pada masa reformasi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang ketiga kurikulum 2013. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah mendaftarkan berbagai warisan budaya bangsa Indonesia kepada UNESCO, yaitu badan nasional yang mengurusi pendidikan dan keilmuan serta kebudayaan.